Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Ini adalah seri ke-6 pembahasan soal UTBK SBMPTN. Oke, kita mulai. Nomor 1, diketahui persegi panjang dan setengah lingkaran dengan diameter alas. Seperti pada gambar berikut ini. Garis DE menyinggung lingkaran. Panjang CD 6 dan panjang CE sama dengan 8. Yang ditanyakan panjang AD sama dengan titik-titik. Kita lihat dulu pilihan jawabannya. A 6 akar 2, B 9, C 10, D 6 akar 3, E 9 akar 2. Oke, kita jawab. Perhatikan bahwa ABCD ini adalah persegi panjang. Jadi sudut C ini siku-siku. Lihat segitiga CDE. CE sudah ketemu 8 dan CD ketemu 6 atau diketahui ya. Nah, yang belum ketemu yaitu DE. Kita cari dulu dengan menggunakan Pythagoras. DE sama dengan akar DC pangkat 2 ditambah CE pangkat 2. Ini sama dengan akar 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. 6 pangkat 2, 36 ditambah 8 pangkat 2 itu 64. Jadi sama dengan akar 100 sama dengan 10. DE sudah ketemu 10. Sekarang saya akan buat jari-jari ini. Saya kasih titik O di pusatnya, saya buat jari-jari sampai ke titik singgungnya. Karena ini adalah titik singgung, maka di sini ada sudut siku-siku. Ini saya kasih titik F. Nah, sudut A di sini juga sudut siku-siku karena ABCD persegi panjang. Sekarang perhatikan layang-layang AOFD. AOFD. Karena ini sebuah layang-layang, maka kita dapatkan AD itu sama dengan DF. Saya tulis ya, AD sama dengan DF. Sekarang segitiga siku-siku CDE saya pindah dulu supaya lebih jelas. Oke, panjang CD-nya 6. Panjang CE 8, DE ketemu 10. Sekarang F-nya ada di sini, berarti saya buat kira-kira di sini F. Nah, misalkan EF atau FE ini saya kasih X, maka sisanya yaitu DF ini 10 dikurangi X. Oke, sekarang perhatikan layang-layang OBEF. Ini juga layang-layang, maka FE itu sama dengan EB atau BE. FE berapa? FE di sini tadi saya misalkan X, berarti BE juga X. Jadi kita ketemu BC itu 8 ditambah X. BC ini sama dengan apa? BC ternyata sama dengan AD. Jadi AD juga sudah ketemu. 8 tambah X. Sekarang kita cari X-nya. Dengan pernyataan AD sama dengan DF. Oke, sekarang kita peroleh AD sama dengan DF. AD berapa? 8 tambah X sama dengan DF-nya adalah 10 dikurangi X. Negatif X-nya saya pindah ke kiri, 8-nya saya pindah ke kanan. Berarti X ditambah X sama dengan 10 dikurangi 8, 2X sama dengan 2, X-nya 2 dibagi 2 sama dengan 1. Oke, X-nya sudah ketemu 1, jadi kita bisa ketemu AD sama dengan 8 ditambah 1, X-nya kan 1, ini sama dengan 9. Oke, ketemu 9. Sekarang nomor 2. Banyaknya bilangan genap N sama dengan ABC dengan 3 digit
Sehingga 3 kurang dari B kurang dari C adalah titik-titik. Kita lihat dulu pilihan jawabannya. A 48, B 54, C 60, D 64, E 72. Kita jawab. Karena N itu bilangan genap yang terdiri dari 3 digit, maka ini bilangan ratusan. Saya buat tabel dulu ya. Ada ratusan yang A, yang B itu puluhan, yang C satuan. Sekarang kita lihat angka-angka yang mungkin bisa mengisi di setiap kolom ini ya. Sekarang yang bisa mengisi ratusan. Karena tidak ada syarat apa-apa untuk ratusan, maka yang bisa mengisi yaitu angka 1 sampai 9. Sekarang yang bisa mengisi puluhan. Puluhannya B, ternyata ada syarat 3 kurang dari B, kurang dari C, atau B-nya itu harus lebih dari 3. Jadi mulai dari 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang C, karena mintanya bilangan genap, maka yang bisa ngisi C itu adalah angka-angka genap, yaitu angka 0, 2, 4, 6, 8. Karena C-nya ini bergantung dari B, kita lihat B yang paling kecil, yaitu 4, maka yang bisa mengisi C atau satuan itu yaitu 6 dan 8. Yang 0, 2, 4-nya kita buang. Jadi hanya 2, 6 dan 8. Sekarang saya misalkan banyaknya yang bisa mengisi ratusan itu saya misalkan N1. Yang bisa mengisi puluhan saya misalkan N2. Yang bisa mengisi satuan saya misalkan N3. Nah, jadi ini ada beberapa kasus. Oke, kita cek kasusnya. Kasus yang pertama, kita lihat dulu, yang bisa mengisi ratusan. Karena tidak ada syarat apa-apa, maka yang bisa mengisi ratusan sebanyak 9, yaitu angka 1 sampai 9. Sekarang yang bisa mengisi puluhan. Kita cek kasus. Misalnya puluhannya saya isi 4, maka satuannya bisa 6, bisa 8. Karena lebih dari 4. Apabila puluhannya saya isi angka 5, maka bisa juga satuannya diisi 6 dan 8. Jadi angka 4 dan 5 ini kemungkinannya sama. Nanti bisa disatukan. Coba saya isi puluhannya 6. Apabila puluhannya saya isi 6, maka satuannya ternyata hanya bisa 8. Jadi mulai 6 ini beda. Jadi tidak saya satukan. Saya isi puluhannya bisa sebanyak 2, yaitu tadi yang sama angka 4 sama angka 5. Satuannya bisa 2 ya, 6 dan 8. Oke, sebanyak 2 juga. Jadi banyaknya bilangan yang terbentuk yaitu tinggal dikalikan 9 kali 2 kali 2 sama dengan 36 bilangan. Oke, sekarang kasus berikutnya. Ratusan tidak ada syarat apa-apa, maka N1 sama dengan 9 angka atau 9 bilangan yang bisa mengisi di ratusan. Sekarang puluhannya. Tadi 4 dan 5 sudah diisikan di sini ya. Sekarang 6. Kalau puluhannya saya isi 6, maka yang bisa mengisi satuannya ternyata hanya 8. Oke, sekarang 7. Puluhannya saya isi 7, maka satuannya juga hanya bisa 8. Jadi 6 dan 7 ini kemungkinannya sama, nanti bisa saya satukan. Misalnya, saya coba lagi 8. Jadi satuannya yang lebih dari 8 sudah tidak ada. Berarti hanya ini ya, N2 atau yang bisa mengisi puluhan sebanyak 2, yaitu angka 6 dan 7. Satuannya hanya 8, yaitu sebanyak 1.
Jadi banyaknya bilangan yang terbentuk tinggal dikalikan. 9 kali 2 kali 1 sama dengan 18. Apakah ada kemungkinan lain? Ternyata sudah tidak ada, karena di atas 8 tadi sudah tidak ada. Oke, berarti ada dua kemungkinan ini yang terjadi karena kata hubungnya atau, maka kita jumlahkan 36 ditambah 18 sama dengan 54. Oke, ketemu banyaknya bilangan genap dengan syarat ini sebanyak 54. Oke, nomor 3. Garis L adalah garis singgung sekutu parabola Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 7. Dan Y sama dengan P dikurangi 3 kali dalam kurung X ditambah 2 dipangkatkan 2. Jika garis L menyinggung parabola Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 4X tambah 7 di X sama dengan 5, maka nilai P sama dengan titik-titik. Kita lihat dulu pilihan jawabannya. A negatif 35, B negatif 33, C negatif 26, D negatif 21, E negatif 10. Oke, saya akan memulai dari data yang diketahui dulu ya. Garis L menyinggung parabola X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 7 di X sama dengan 5. Kita mulai dari sini dulu. Dari data ini X-nya sudah ketemu 5, kita bisa cari Y-nya, yaitu dengan mengganti X di parabola ini sama dengan 5. Oke, kita bisa cari Y-nya. Y sama dengan 5 pangkat 2 dikurangi 4 kali 5 ditambah 7, yaitu sama dengan 25 dikurangi 20 ditambah 7. Ini 5 tambah 7, 12. Berarti titiknya ketemu 5,12 atau titik singgungnya. Kemudian L itu adalah garis lurus, maka ada kemiringan. Adik-adik harus ingat kemiringan itu adalah Y aksen atau gradien. Itu ya. Y aksen berarti kita turunkan X pangkat 2 dikurangi 4X tambah 7. Ini kita turunkan menjadi 2X dikurangi 4. X-nya diganti apa? X-nya tinggal dimasukkan 5, berarti gradiennya ketemu. 2 kali 5 dikurangi 4. Sama dengan 10 dikurangi 4, sama dengan 6. Nah, ini gradiennya sudah ketemu. Sekarang adik-adik ingat lagi persamaan garis lurus. Kita cari persamaan garis L-nya, yaitu diketahui gradien dan satu titik. Rumusnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. X1 dan Y1 ini nanti diganti 5,12 ini, M-nya diganti 6. Nah, berarti Y dikurangi 12 sama dengan 6 kali X dikurangi 5. Ini saya kalikan dulu. Y dikurangi 12 sama dengan 6X dikurangi 30. Saya pindah ruas. Y sama dengan 6X dikurangi 30 ditambah 12. Jadi Y sama dengan 6X dikurangi 18. Nah, jadi kita sudah ketemu persamaan garis L-nya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ada parabola Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 4X tambah 7. Ini ada garis singgung, yaitu garis lurus. Y-nya juga ketemu atau persamaannya ketemu. Y sama dengan 6X dikurangi 18. Nah, garis L ini menyinggung parabola lain. Ilustrasinya seperti ini ya. Anggap ada parabola di sini dan ini garisnya menyinggung juga di sini. Ini parabola Y sama dengan P dikurangi 3 kali X ditambah 2 dipangkatkan 2. Kenapa ini parabolanya membukanya ke bawah? Karena ini kalau dijabarkan di depan X pangkat 2-nya itu negatif, jadi membukanya ke bawah. Nah, oke, dari sini kita bisa lihat
garis L itu ternyata juga menyinggung parabola Y sama dengan P dikurangi 3 kali dalam kurung X ditambah 2 dipangkatkan 2. Artinya di sini ada titik singgungnya, itu Y yang dari garis lurus itu bisa disama dengankan dengan Y yang parabola. Jadi bisa saya tulis 6X dikurangi 18 sama dengan P dikurangi 3 kali dalam kurung X ditambah 2 dipangkatkan 2. Oke, ini saya jabarkan dulu. 6X dikurangi 18 sama dengan P dikurangi 3 kali X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 4. Saya kalikan distributif dulu. 6X dikurangi 18 sama dengan P dikurangi 3X pangkat 2 dikurangi 12X dikurangi 12. Kemudian saya pindah ruas, saya urutkan sekalian. Berarti ini 3X pangkat 2 ditambah 12X ditambah 6. Maaf, ditambah 6X dikurangi 18 ditambah 12 dikurangi P sama dengan 0. Yang bisa dioperasikan, operasikan. Berarti 3X pangkat 2 ditambah 18X dikurangi 6 dikurangi P sama dengan 0. Nah, ini sudah terbentuk persamaan kuadrat ya. Jadi saya bisa tulis A-nya 3, yaitu depan X pangkat 2 ini. B-nya 18, C-nya yaitu negatif 6 dikurangi P. Nah, sekarang adik-adik ingat, syarat garis menyinggung yaitu diskriminan-nya sama dengan 0. Apa rumus diskriminan? Yaitu B pangkat 2 min 4 kali A kali C. Nah, ini sama dengan 0. Tinggal kita masukkan nilai A, B, C tadi. Oke, kita masukkan berarti 18 pangkat 2 dikurangi 4 kali 3 kali negatif 6 dikurangi P sama dengan 0. Oke, 18 pangkat 2 yaitu 324 ditambah, ini ya, ini saya kalikan berarti negatif 12 kali negatif 6 berarti ditambah 76 ya, plus 72. Ini negatif lagi, negatif kali negatif berarti ditambah 12 P sama dengan 0. Oke, saya jumlahkan dulu, berarti 396 ditambah 12 P sama dengan 0. Saya pindah ruas, kemudian langsung dibagi 12. P-nya sama dengan negatif 396 dibagi 12, yaitu negatif 33. Oke, sudah ketemu 30, negatif 33. Oke adik-adik, silahkan adik-adik berlatih. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.